pelajaran norma? Nggak ada ya? Nah, di zaman Anda masih ada dulu. Dihilangkan. Nggak tahu kemana ya. Nggak tahu diganti dengan apa. Ya. Padahal itu, makanya sekarang kita mengalami kemunduran. Meskipun dari segi infrastruktur ya, kita mengalami kemajuan lah bahasanya ya. Tapi bukan hanya itu gitu, kemajuan satu bangsa negara tuh. Ya. Dan saya membaca sebuah tulisan ya, negara itu paling lama katanya bertahan 120 tahun. Sekarang itu udah berapa tahun? 7. Hah? Ayo, dites nih berapa tahun nih? 45, di 2024 pagi 45 berapa? 79 ya. Ya, kita justru orang Muslim itu lebih NKRI daripada orang-orang yang mengaku NKRI ya. Kita masih sila pertamanya diamalin, betul nggak? Apa tuh? Ketuhanan yang Maha Esa. Mereka ngamalin nggak yang ngomong NKRI itu ya? Kemudian yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang nyopot hijab adil nggak itu? Nggak adil ya. Itu haknya mereka pakai jilbab. Kenapa dicopot? Itu kalau dikasusin tuh kena tuh sini, cuma nggak ada yang berani. Tapi banyak yang speak up ya. Mudah-mudahan para dai kita diberikan kekuatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita harus peduli dengan keadaan negara ini, bangsa ini ya. Sikap Muslim itu seperti itu. Jadi jangan apatis, jangan apatis ya. Apatis itu menutup diri atau bahkan tidak peduli dengan hal-hal semacam itu. Baik. Mau balik ya. Baik, ikhwafillah, azanillah wa iyyakum, hari ini ya kita masih berkaitan dengan adab ya, akhlak. Bagaimana Muslim kepada tetangganya. Apa kata penulis? Al-muslimul haqqu samhun ma'ajarihi. Bagaimana Muslim yang benar kemuslimannya itu ya, dia itu memberikan pemaafan, pemakluman kepada tetangganya. Kadang tetangga banyak salah ya. Kalau tetangga punya salah, kita pun banyak salah ya. Kadang kita fokusnya sama kesalahan orang lain. Tapi ketika kita korek, ternyata kesalahan kita juga nggak kalah banyak. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah memberikan permisalan seperti ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yamna jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Ya, jangan melarang tetangga kita ya memberdirikan bahasanya ya, kayu di dinding tetangga kita ya, di rumahnya. Bahasanya itu kan haknya mereka, betul tidak? Mengganggu kita tidak ya. Maksudnya tuh itu kan hak mereka, kita nggak usah ikut campur dengan hak mereka. Terserah mereka gitu. Asal tidak mengganggu kita, begitu kan? Ya. Kadang orang itu mikir hak kita ya. Haknya orang lain merampas hak kita. Padahal kita sendiri juga merampas hak orang lain. Contoh misalkan nyetel musik di gedean, pret gitu ya. Itu mengambil hak orang lain, betul tidak? Bisa jadi yang tetangga sebelahnya nggak suka musik. Atau suka musik cuma dalam keadaan itu apa? Ada anak yang sakit mungkin, ya. Atau orang tuanya, atau dianya lagi pusing dan seterusnya, ya. Kenapa nggak pakai headset gitu? Headsetnya digedein. Ya nggak Pak? Haknya dia terpenuhi, hak orang lain juga betul tidak? Nah itu baru adil. Itu salah satu hal-hal yang sampel saja saya katakan ya di masyarakat kita. Ya. Kemudian penulis yuhibbu lahu ma yuhibbu li nafsi, berkata dia mencintai mereka ya tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini konsep Islam dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman ya di antara kalian sampai kalian mencintai ya saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Kita kan kalau mencintai diri sendiri, wah semuanya ini kan, betul tidak? Ya. Dibebenah ya wajah ini, tubuh kita ya, dipakai pakaian bagus, betul tidak? Ya. Pokoknya
mencintai diri kita sendiri. Buktinya kita mandi, kita sikat gigi, itu karena kita mencintai diri kita sendiri, diurus bahasanya, ya, seterusnya. Ternyata kita pun harus mencintai saudara kita juga, ya, sendiri, seperti mencintai diri kita sendiri. Pernah nggak di antara kita, ya, ada tetangga nih, pernah nanya nggak, Pak, kerjanya apa? Ya bukan berarti kepo ya, ngepoin orang apa sih, gini, bukan. Maksud saya itu gini, jadi ada, kan innamal a'malu binniyat, betul tidak? Salah satu tergantung nih, ya, misalkan nanya, Pak, kerjanya apa? Oh, serabutan, ya, kadang kerja, kadang enggak. Assalamualaikum. Kadang kerja, kadang enggak, ya. Sehat kan? Oh, ya. Kadang kerja, kadang enggak. Terus kita lihat, oh, punya anak berapa, Pak? Ya. Misalkan ada anak 3 atau 4. Sekarang kita lihat, misalkan anaknya ada yang masuk SD, masuk SMP, SMA, atau kuliah. Dengan penghasilan serabutan, kira-kira cukup nggak, Pak? Tahu kan serabutan itu maksudnya? Kadang dapat kerja, kadang enggak, ya. Serabutan sebutnya. Betul tidak sih? Gitu ya? Takut salah ya? Betul ya? Kadang enggak, kadang kerja, kadang enggak serabutan. Pernah nggak kita nanya seperti itu ke tetangga? Atau kita memperhatikan, kira-kira cukup nggak sih? Ya, punten misalkan yang kantoran, kalau kantoran mungkin di enggak, kesalahan UMR atau mungkin ya nggak jauh dari UMR lah ya, nggak terlalu jauh lah meskipun itu ya nggak sampai tapi nggak terlalu jauh lah, atau rata-rata UMR lah. Ya. Nah, kita lihat beban keluarga mereka berapa. Pernah nggak kita bahasanya itu menyisihkan harta kita untuk mereka gitu ya? Karena mereka pun punya hak sebetulnya dari kita, Pak. Apalagi yang masih bujang nih ya. Wah, keperluannya apa yang masih bujang? Ya? Apa? Nabung ya. Oh, buat kucing. Ya. Buat hobi ya, kalau barik ya. Kalau sekarang mohon maaf ya, yang sudah beristri ya, yang sudah punya anak ya, penghasilannya kan langsung ke istri, ke anak, betul tidak? Ya, wah gitu. Tapi pasti ada lah buat dia sendiri pun ada. Pernah nggak kita memikirkan tetangga kita yang, wah kerjanya serabutan, kadang makan, kadang enggak mungkin. Iya. Pernah nggak kita menyisihkan, sekarang harga beras berapa sih? 15.000 seliter ya, sekilo ya. Ari sekilo jeung seliter sama beda ya? Beda ya. Soalnya ada yang bilang sekilo, seliter. Beda tuh harganya. Oh air ya. Oh gitu ya. Kalau Mbak ada orang-orang IPA nih, Masya Allah. Kemudian harga telur, berapa harga telur? 26. Ada lagi? Wah, ini berarti ketahuan suka belanja. Bagus Kak. 29 ikhtilaf katanya. 29.000 ya. Minyak 17.000 ya. Belum kita inilah ya. Maksudnya pernah nggak sih kita mikirin, pingin ngasih dia nih ya. Saya mau beliin beras, mau beliin minyak, beliin telur, beliin gas buat dia. Ya, kita akan ditanya jemaah ya. Kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang tetangga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan mazala Jibril katanya. Jibril itu terus datang kepadaku untuk berwasiat. Ya. Yusini katanya. Berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Ya. Jadi tetangga kita juga punya hak. Bayangkan kalau setiap orang, ya, setiap kita Muslim khususnya berbuat baik sama tetangga kayak gitu. Kayaknya ada yang kelaparan, nggak ada, Pak. Ya. Ini salah satu sikap kita kepada tetangga. Kita perhatikan mana tetangga kita yang paling miskin. Kalau kita cuma bisa ngasih satu. Betul tidak? Kasih, Pak. Ada janda. Janda dari mana penghasilannya? Ya, ada janda. Pasti nggak ada penghasilan. Ya. Saya kalau anak-anaknya orang kaya misalkan dan seterusnya beda lagi ya. Ini janda yang memang misalkan ditinggal, ada tuh tetangga ya, anaknya sudah menikah, yang satu lagi masih kuliah. Dari mana dulu dapat duitnya? Ya, sedangkan anaknya itu yang itu tuh saya kenal ya,
suka minjem uang gitu bahasanya. Ya. Berarti artinya buat ngasih aja ke orang tuanya dari mana gitu. Ya. Nah, kadang pernah nggak kita berpikir seperti itu gitu ya, memperhatikan seperti itu ya. Rasulullah pernah berwasiat kepada Abu Dzar ya, Al-Ghifari dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar ya. Ya Abu Dzar katanya, wahai Abu Dzar katanya. Idza tabahta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar katanya, kalau memasak sesuatu ya, kalau kita masak sop mungkin ya, atau apa yang ada kuah-kuahnya ya, maka perbanyaklah apa? Airnya, kuahnya katanya ya. Dan engkau bagikan kepada tetanggamu. Lihat bagaimana Rasulullah ya. Kalau kita ya mungkin kita harus peka bahasanya sama keadaan sekitar. Baik. Bahkan penulis mengatakan syaqaul insaniyati bisababi ghiyabil muslimi wa akhlaqi. Sekarang kenapa terjadi krisis dan seterusnya? Kenapa? Karena umat muslim kehilangan akhlak yang seperti ini. Betul tidak? Nah, kehilangan sikap yang seperti ini, akhlak yang seperti ini. Nggak peduli lagi dengan tetangganya. Individualismenya tinggi. Hidup berjamaahnya kurang. Ya, saya kemarin dicukur nih ya, Masya Allah. Ngobrol dengan tukang cukurnya. Ya. Nah, langganan. Dia orang Tasik. Ada orang Tasik di sini? Orang Tasik nggak ada? Orang Tasik? Asli Tasik nggak ada? Oh, antum Tasik? Aduh gimana? Kenapa nggak mau disebut orang Tasik? Iya, padahal orang Tasik Masya Allah luar biasa ya. Oh ya, nah, ngobrol gitu ya. Waduh, tinggal di mana Kang? Oh, tinggal di rumah istri katanya. Jadi dia punya rumah tapi beda kampung. Tapi saya lebih nyaman di kampungnya istri katanya. Emang kenapa? Nah, dia ngasih tahu. Itu Pak, kalau mau nikahan katanya, misalkan ada salah satu warga yang mau nikahan, itu seminggu sebelumnya tetangga itunya tuh sudah sibuk Pak. Luar biasa Pak. Ya mungkin di sebagian kampung masih ada yang seperti ini ya, tapi di kota udah lu gue. Betul tidak? Ya kebanyakan. Tapi bukan berarti nggak ada ya, ada aja. Cuma saya berbicara tentang kebanyakan. Itu udah sibuk katanya seminggu sebelum pernikahan. Jadi bagaikan ratu dan raja aja udah. Yang sibuknya ini. Luar biasa Pak tetangganya. Gotong royong. Kemudian kalau bangun rumah, yang harusnya 3 bulan itu 1,5 bulan udah selesai. Kenapa? Tetangganya sip-sipan. Sesibuk apapun tuh tetangga kalau libur dia ikutan. Nih nanti bagian saya jam segini ya. Gitu. Ajib nggak Pak? Ini kehilangan kita yang seperti ini Pak. Ya. Itu sebenarnya budaya Indonesia banget Pak ya. Budaya Indonesia banget Pak. Kayak gitu tuh. Gotong royong. Ini wah sekarang Pak sulit banget pingin punya seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kemudian itu katanya dan kami katanya tidak pernah melihat ada hama di padi-padian ini. Ya, yang tumbuhan yang mereka panen ya. Kenapa? Karena mereka itu ketika panen itu langsung dipisahkan tuh 10% buat zakat. Masya Allah. Kok bisa kayak gitu, bisa tahu gini. Ternyata ada seorang dai, orang kiai yang Masya Allah disegani di sana, dia memberikan ujangan-ujangan tiap hari, tiap malam, ada pengajian, ngaji kitab gitu, Masya Allah. Kayaknya terjadi tuh. Nah itu, aduh luar biasa Pak ya. Ngesep ya kayak gitu ya. Kebayang menurut orang Kosbah atau Zam-Zam digital punya perumahan sendiri ya Pak ya. Perumahan bareng-bareng gitu ya. Masya Allah ya, bareng-bareng. Kalau ada yang nggak pulang tuh ketahuan. Wah, di mana ya? Di segitu mana ya, gitu kan? itu minusnya Pak. Tapi plusnya Masya Allah kita saling gotong royong. Kalau kita meninggal, Pak Bapak yang ini ya, yang mandiin, yang ngapain, yang nyolatin, orang-orang yang bertauhid semua, Masya Allah. Bayang Pak. Kedepannya mudah-mudahan punya seperti itu ya. Saya pernah dengar suatu perusahaan, nggak apa-apa disebut ya, Gulaku itu pernah dengar? Ya, dia punya punya kompleks sendiri di daerah Sumatera. Saya nggak tahu tempatnya di mana.
Lampung. Betul. Itu betul Pak. Sekolahnya, anak-anaknya tuh sekolah di sana juga ada kompleks sekolahnya, rumahnya di sana, kerja di sana, udah luar biasa Pak. Nah, Masya Allah ya. Apalagi kalau kita ya bahasanya Islami lah ya, lebih ini ya. Harusnya lebih seperti itu lagi ya. Gimana ya, menjalin tetangga yang Masya Allah. Kalau bertetangga sama antum, wah Masya Allah. Bertetangga di dunia, bertetangga di surga. Wah. Jadi kalau sebatas teman kantor Pak, wah itu sangat simpel sekali, sangat remeh Pak. Ya, kalau kita cuma sebatas teman kantor, teman ini, betul tidak? Ya. Gimana caranya kita tuh nanti sehidup di surga Pak? Ya nggak? Nah, kalau teman sekantor ya pas keluar kantor ya udah nggak berteman lagi kalau gitu. Betul tidak? Ya banyak yang seperti itu ya, sudah hilang aja jejak kemana, nggak tahu kemana. Tapi kalau kita orientasinya adalah sehidup surga, ya di dunia maupun di surga nanti di akhirat, oh Masya Allah ya. Makanya kan Allah memberikan gambaran bagaimana nanti ketika kita bertemu kembali di surga itu ya, alal araiki yanzurun. Ya. Mereka duduk di atas dipan-dipan. Dipan-dipan itu araik itu jamak dari arika. Arikah itu adalah tempat duduknya raja-raja. Kita duduk nanti. Itu dipan-dipan doang, cuma di depan-depan. Kalau kita di tempat pejengan-pejengan doang. Ya. Cuman itunya aja udah seperti itu ya, buat kayak tempat duduk raja, Masya Allah. Ya. Kita ngobrol di sana, kita ngobrol. Kan gitu ya. Kadang dalam kita duduk-duduk, ngopi-ngopi, makan sambil ngobrol tuh ada kebahagiaan, betul tidak Pak? Ya. Ngobrol sama teman, ngobrolin apa, ngalor ngidul. Asal jangan gibah aja. Itu senang banget, betul tidak Pak? Ya, ada kebahagiaan, betul tidak? Nah, sama teman-teman kita, apalagi teman-teman yang udah lama gak ketemu lagi, wah gitu ya. Nah, di surga seperti itu Pak. Ya. Apalagi tetangga, sama Pak, tetangga juga. Ya. Nanti ditanya nih, gimana tetangga? Ini berbuat baik gak sama kamu? Gitu. Wah ini suka ini nih, bikin gaduh. Motor digerung-gerung, dia suka nyetel musik gede keras-keras ya, saya keganggu dan seterusnya. Ya. Dia suka teriak-teriak, dia suka enggak, pokoknya itulah. Nanti terkenanya berarti seperti itu nanti kita di akhirat. Semuanya akan disidang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ya, maka dari itu munculkan sikap itu ya. Sikap tadi saling membantu ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling membantu dalam kebaikan ya, dan jauhkan dari saling membantu dalam keburukan. Dan ini yang terakhir ikhwah sekalian adalah al-muslimu yuhsinu ila jarihi qadra taqatihi. Bagaimana kita ini sebagai seorang muslim memberikan kebaikan kepada tetangga kita sesuai kemampuan kita. Ada yang mampunya dengan harta. Ada yang mampunya dengan tenaga. Kayak tadi, bantuin tuh, Masya Allah. Itu luar biasa Pak, betul Pak. Itu hal yang simple, tapi menurut saya itu luar biasa Pak. Bantuin masak, misalkan ya. Ada ibu-ibu kan ya, kalau ada yang hajatan dibantuin masak. Kemudian bantuin cuci piringnya. Saya lihatnya Masya Allah ya. Dia nggak digaji, dia apa, tapi dia mau. Karena rasa itu tadi, rasa saudaraan. Ya, tetangga. Bantuin masang ini, masang tenda. Wah, Masya Allah. Itu hal yang simpel tapi ke hati itu Masya Allah. Sekarang orang-orang kebanyakan ya, saya nggak bilang semua, kebanyakan orang kota mau nggak kayak gitu Pak? Nggak mau ya, nggak ada yang mau bantuin masang ini, masang terpal, masang ini apa? Nggak mau Pak.